Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ibadah doa ya pada malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita mau menghampiri tahta kasih karunia Allah, ya. Sebab di sana firman Tuhan mengatakan bahwa ada pertolongan, rahmat dan kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Doa pembukaan sekaligus firman Tuhan saya serahkan pada Paulus. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Malam hari ini kami datang kepada Engkau. Sebelum kami memulai segala acara,
Malam hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami Tuhan belas kasihan, agar kami boleh Tuhan merasakan kasih-Mu, dan kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Kami juga berdoa buat saudara kami Tuhan yang belum hadir, yang belum nampak, biar Engkau juga Tuhan sertai mereka, mereka boleh mengikutinya, dan boleh mendapat berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mewaspadai ulah daripada si iblis, yang mungkin akan mengganggu kami lewat apapun. Kami punya nama yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuasa dan perintahkan Engkau keluar, kuasa dihancurkan Engkau saudara. Bagari kami dengan hadirat. Kami ingin Tuhan menikmati firman. Kami ingin Tuhan mendapatkan kesegaran kekuatan baru itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, agar kami semua boleh mendapatkan berkat daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, dan selamat bertemu kembali. Shalom. Haleluya. Beberapa kita yang ada, mari kita mau bersama-sama memeriksa firman Tuhan. Tanpa terasa, saudaraku, kita berada di dalam suasana pandemi ini, ya sudah setahun persis. Bulan ini Maret, ya. Tapi kita bersyukur kita masih ada seperti kita ada hari ini. Malam hari ini kita akan belajar akan 7 gereja di Asia. Waktu saya periksa, ternyata Tuhan gerakan saya di Wahyu pasal 3. Ya. Wahyu pasal 3 ini kita akan bersama-sama periksa, dan di dalamnya itu ternyata saudaraku, gereja di Sardis ini mengalami ya bukan saja suam, bukan saja ya jauh dari Tuhan, tapi sudah nyaris mati, bahkan mati dikatakan. Seringkali kita dengar firman ini, mari kita mau kembali ya renungkan ayat-ayat ini. Tampaknya firman Tuhan ini ya berlaku untuk hari-hari ini, kita merasakan itu, dan biar lewat firman Tuhan ini kita diingatkan kembali ya untuk kita ini berfokus kepada Tuhan saja. Wahyu pasal 3 ini ayat 1 sampai 6 kepada jemaat di Sardis. Ya, seringkali kita dengar ini. Tapi mari saya ingin saudara juga memeriksa kata per kata, ternyata mempunyai arti yang luar biasa, akan memberkati. Di sini katakan Wahyu pasal 3 ayat 1 kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Sampai di sini dulu. Malaikat Tuhan datang membawa wahyu ini kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dan ternyata malaikat itu membawa pesan Tuhan. Dikatakan inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Nah, setiap kali saya membaca ini timbul pertanyaan, 7 roh Allah. Apa roh Allah itu 7? Nah, ya. Nah, di sini katakan memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Nah, ini pesannya dari ini. Pesan Tuhan dari 7 roh Allah dan 7 bintang. Saudaraku, bukan roh Allah itu 7. Tapi di sini roh itu 1, tapi dia menyatakan diri dalam 7 kekuatan. Waktu saya periksa pelan-pelan, maka di sana jemaat Sardis ini jemaat yang luar biasa dulunya. Jadi bukan jemaat yang main-main ini, Efesus saja kalah. Jadi yang berfirman ini yang memiliki, yang mempunyai 7 roh Allah dan 7 bintang. 7 roh Allah itu bukan roh Allah 7, tapi 1 roh 7 kekuasaan. Nah, apa saja kekuasaan nanti kita akan lihat. Dan ketujuh bintang. Bintang ini gambaran berbicara mengenai gembala, ya, berbicara mengenai penilik jemaat. Di Sardis ini ada malaikat-malaikat, ya, malaikat di Sardis, malaikat di Laodikia dan lain sebagainya. Itu adalah hamba-hamba Tuhan yang memelihara jemaat-jemaat ini.
tapi juga digambarkan seperti bintang. Di sini bintang ini juga 7. Berarti kalau 7 itu bicara mengenai pemimpin jemaat, berarti ketujuh pemimpin jemaat di Asia kecil ini yang memiliki Tuhan. Dan roh Allah yang bicara ini bukan satu saja, tapi dengan 7 kekuasaan. Nah dari sini saja saudara, kita bisa lihat ini yang berfirman luar biasa. Jadi jemaat di Sardis ini ternyata luar biasa. Ya. Setelah saya periksa berkali-kali, maka ada sesuatu yang memberikan pencerahan kepada saya. Lain dengan lainnya kalau kita mulai jemaat di Tiatira, jemaat di Laodikia dan sebagainya. Tapi di Sardis dan Efesus ini luar biasa. Kalau di Sardis ini dikatakan inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Jadi yang berfirman ini satu roh Allah itu dan 7 kekuasaannya itu dia berbicara. Dan ketujuh bintang itu milik Dia. 7 roh Allah itu miliknya Tuhan, ketujuh bintang hamba Tuhan, penilik jemaat, ya, pemimpin gereja itu miliknya Tuhan. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau yang empunya, yang milik ini, ya menyuruh kita, menugaskan kita apa ya kita harus jalan. Ternyata ini banyak penyimpangan di dalam. Ya. Nah, kalau kita mau lihat dalam Yesaya 11, di sana ada 7 kekuasaan roh Allah itu. Yesaya pasal 11. Yesaya pasal 11, katakan ayat 1 dan 2. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kalau kita mau periksa di sini ada 7 kuasa dari satu Allah itu. Ayat 2 dikatakan satu roh Tuhan. Ya, kedua roh hikmat, 3 pengertian, 4 roh nasihat, 5 keperkasaan, 6 roh pengenalan, dan 7 takut. Saudaraku, ini merupakan urutannya. Gereja mengalami ini. Yang pertama roh Tuhan, hadirat Tuhan dirasakan. Saya bisa bayangkan jemaat di Sardis ini pernah mengalami itu, roh Tuhan. Bahkan roh hikmat, bahkan roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh kepahlawanan, roh pengenalan dan takut akan semuanya ada pelajaran. Dan kalau kita mau renungkan kembali flashback ke belakang, selama kita digembalakan semuanya ada. Di dalam kita ini digembalakan, ternyata kita ini menerima atau menemukan itu semua, ada roh Tuhan, hadirat Tuhan, ada roh hikmat di dalam firman-Nya, ada roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut. Dulunya begitu, saudara. Luar biasa berarti jemaat di Sardis ini. Sebab yang berbicara itu roh Allah, satu roh Allah dengan 7 kekuasaan itu. Berarti gereja di Sardis itu dulunya luar biasa. Komplit ya, ada roh Tuhannya, ada roh hikmat, pengertian, nasihat, perkasaan, roh pengenalan akan Tuhan ada, dan roh takut akan Tuhan ada. Tapi di sini katakan, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan 7 bintang itu, aku tahu segala pekerjaan. Jadi Tuhan tahu segala pekerjaannya sebab Dia yang memiliki roh yang 7 kekuasaan itu dan 7 bintang. Itu miliknya Tuhan. Jadi Dia tahu persis, aku tahu segala pekerjaan. Jadi kata-kata ditulis karena ya kita melihat atasnya. Ya. Sebab firman Tuhan ini yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu yang menguasai gereja di Sardis ini. Ternyata ya di hari-hari yang kemudian ya, tidak sesuai. Kalau sebab katakan aku tahu pekerjaanmu,
engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Berarti jemaat di Sardis ini dulunya pernah hidup. Dulunya pernah punya nilai-nilai rohani yang luar biasa. Dan akhirnya dikatakan mati. Ya, mati. Nah, terus ayat yang kedua dikatakan, selanjutnya, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan itu padahal engkau mati, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan. Nah, ternyata kalau 7 hal itu kuasa Tuhan itu yang pernah didengarnya, pernah disampaikan itu, ternyata tidak nampak lagi pada hari-hari akhir, maka di sana dikatakan dia tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna. Saudaraku, angka 7 itu angka sempurna. Kita dalam digembalakan, kita pernah merasakan roh Tuhan, tentunya hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita pernah menerima roh hikmat ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita ini menjalani hidup ini, ada roh hikmat ini. Ada roh pengertian, ada nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Semuanya itu sudah disampaikan. Namun hari-hari yang terakhir itu nampaknya tidak nampak. Sebabnya Tuhan yang memiliki ketujuh roh Allah dan 7 bintang mengoreksi jemaat ini. Dan kata-kata aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dia tidak ada apa-apanya. Entah apa yang mempengaruhi jemaat di Sardis ini sampai begitu. Terus ayat 2 dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Tadi dikatakan mati, tapi ini hampir mati. Berarti masih ada harapan. Ini katakan, ya hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapanku. Sebab kalau itu 7 hal, maka 7-7-nya tidak ada dalam jemaat di Sardis ini. Baik roh Tuhan tidak ada, roh hikmat tidak ada, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, pengenalan Tuhan, dan tidak ada dalam gereja Sardis. Di sini sudah bisa bayangkan betapa ngerinya gereja. Kalau kita lihat hari-hari ini, ya, kita tidak bisa bebas beribadah. Beribadah penuh dengan tantangan, halangan, pergumulan. Kita harus pakai alat, ya, kita harus lewat Zoom. Dan untuk mendapatkannya kita harus cari. Begitu susahnya. Dulu kita hanya datang ke gereja, datang ke gedung gereja, lalu kita duduk menikmati. Berapa ternyata ada 7 Allah. Rasakan dan terima itu. Tapi akhirnya dikatakan dulu hidup. Dikatakan hidup. Masih mengerjakan ibadah. Masih mengerjakan hal-hal rohani. Tapi sebenarnya di mata Tuhan itu mati. Ayat 2 dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Ini nasihat yang memberikan kita kekuatan. Harus bangun. Bangun artinya tinggalkan mimpi. Tinggal. Apa itu bangun? Bangun dari segala ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, macam-macam, saudaraku ya. Orang tertidur itu karena banyak problem masalah. Kalau kita mau lihat muridnya Yesus Petrus yang paling berani, paling tua, waktu Yesus di dalam ancaman yang mengerikan, tidur. Saudaraku, hari-hari ini gelap sekali. Gereja Tuhan di dalam kegelapan. Terus sebabnya jemaat Sardis ini nampaknya cocok direnungkan. Gereja yang dulu hidup, dikatakan hidup, pernah hidup, pernah rakyat. Namun dikatakan, tapi di ayat berikutnya dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Masih hampir mati. Ayat 3 dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau menerima dan mendengarkan. Turuti
itu dan bertobat. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku diberi waktu. Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Saudaraku, ternyata kalau kita mau renungkan, kita digembalakan bertahun-tahun, saudara ya. Bagaimana cara kita mengingat dan mendengar itu waktu ya kita mendengarkan firman Tuhan, waktu aman-aman saja. Nah, hari-hari ini nampaknya ya firman itu diulang kembali. Daripada kita bagaimana? Apakah kita menerima dan mendengar pada waktu sungguh-sungguh, atau pada waktu itu kita main-main, atau pada waktu itu kita terpaksa, atau macam-macam hal. Itu nanti kelihatan semua. Simpatisan. Ya. Ketika dikatakan karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Di sini ada kata-kata turut. Yang namanya penting. Hari-hari ini, selama setahun ini, kita mengalami ujian praktek firman Allah yang pernah kita. Satu roh Allah dengan 7 kekuasaan yang pernah disampaikan semua. Nah, tinggal sekarang kita nih menjalani hari-hari ini yang gelap dan sulit. Oh, banyak orang yang imannya sudah goyah. Kelihatannya memang masih ya sehat-sehat, masih ingat Tuhan, namun tidak seperti itu. Nampaknya itu terjadi di baptisan. Haleluya. Saudaraku, ayat 3 ini dikatakan karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar, turutilah. Saatnya kita menuruti firman. Mungkin dulu kita bisa ya sesuka hati untuk melakukannya. Hari-hari kita dites. Ya, kita sedang diproses tentang ketekunan, kesabaran kita. Oh, tentang pengharapan kita. Mau tidak mau, bersedia atau tidak, kita akan mengalami. Banyak orang susah alamat. Dan ini ada hubungannya dengan apa yang kita dengar. Ya, dan kita ini iman. Haleluya. Kalau keadaannya seperti ini, mengerikan sekali. Bahkan di sini ayat 4 dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Bayangkan satu gereja itu, ada beberapa orang mencemarkan pakaiannya, pakaian kesucian. Yang itu dalam kesucian hanya beberapa orang. Berapa orang itu berapa? Ya bisa 2, 4, 5, 6. Tidak mungkin sampai 10, 20, bukan beberapa orang. Hanya sebegitu kecilnya gitu dalam kesucian. Karena tekanan yang begitu. Terus sebabnya di ayat berikutnya dikatakan yang hampir mati. Untuk masih ada beberapa orang yang menjaga pakaiannya. Dan ini menjadi tugas beberapa orang ini. Untuk dia bergumul, untuk dia itu berjuang. Untuk bisa menggapai yang lain. Kalau kita lihat keadaannya sudah begitu parahnya begini. Terus bagaimana keadaan jemaat di Sardis ini? Tidak punya apa-apa. 7 roh Allah, satu roh Allah dengan 7 kekuasaan itu berfirman. Itu mengingatkan angkat 7 kekuasaan ini. Roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengalaman akan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Itu semua diingatkan kembali. Ternyata semuanya tidak ada di dalam gereja. Kalau saya begini sudah kemudian gereja, maka apa yang harus diperbuat? Tapi kalau saya perhatikan, Tuhan itu masih berkarya. Tuhan pernah ditinggalkan oleh umatnya, tapi dia masih berkarya. Gereja yang sudah begitu rupa, ternyata Sardis ini lebih, yang paling jelek. Mengerikan sekali. Kalau saya lihat dari sejarah gereja Sardis ini, maka di kota Sardis ini ada pabrik ul, ya, baju untuk menghangat itu. Dan di sana juga ada dosa percabulan. Luar biasa. Nampaknya gara-gara itu mungkin Tuhan itu bisa
Nol. Oleh sebabnya yang berfirman itu yang memiliki 7 alatan, 7 bintang. 7 bintang itu para pemimpin gereja, pemimpin rohani, yang punya, yang memiliki hal yang tidak punya. Semuanya tidak ada. Oleh sebabnya dikatakan, aku tahu sekarang pekerja. Dulu dikatakan itu. Padahal mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang itu hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat disempurna. Berarti dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ketujuh hal itu tidak dimiliki sama sekali oleh jemaat di Sardis. Terus apa yang ada? Kita bisa bayangkan dan merenungkan ya, roh Tuhan itu penting dalam kita beribadah, berdoa. Roh hikmat itu penting dalam kita beribadah. Kita ini bermasyarakat, pengertian roh nasihat, perkasaan roh, pengenalan akan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Ini penting. Tapi ini semuanya tidak ada dalam gereja. Nah, saudara bayangkan dan renungkan kalau yang terjadi, mengerikan. Tapi ada satu hal, Tuhan itu memikirkan ya umatnya yang hilang, tapi dia juga tidak memikirkan itu saja. Ternyata di sini ada yang menarik ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Berarti kuatkanlah apa yang sisa. Nah, Tuhan mencari yang sisa ini. Nah, yang sisa ini menjadi pikiran Tuhan hari-hari. Pikiran. Saudaraku, kekuasaan roh Tuhan ini dibagi 3. Kita lihat dalam firman Tuhan. Dibagi 3, yaitu yang pertama, roh hikmat pengertian. Roh hikmat itu gandengannya pengertian. Kita dapat roh hikmat, kita dapat pengertian. Dan itu untuk pemerintah, untuk pemimpin. Rumah tangga itu perlu hikmat. Roh hikmat. 1 Raja-Raja 3:9 yang diceritakan 1 Raja-Raja 3 itu. Ya seluruhnya kalau kita baca, Salomo itu ditanya Tuhan, minta apa sih? Ya, kekayaan, umur panjang dan lain sebagainya. Tapi minta hikmat. Nah, roh hikmat mengerti. Yang kedua, roh nasihat itu dan keperkasaan jadi satu. Jadi roh nasihat dan roh keperkasaan. Roh keperkasaan ini roh pahlawan. Orang Kristen itu pahlawan. Jiwa pahlawannya kuat di dalam diri. Oleh sebab kalau dia berjuang tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, kan ada roh pahlawan di dalamnya. Roh nasihat dan keperkasaan pahlawan. Untuk peperangan. Untuk berperang, maka perlu ada orang-orang menjadi penasihat nih, roh nasihat. Dan roh pahlawan. Bagaimana mau perang kalau jiwanya bukan jiwa pahlawan? Pekerjaan Tuhan juga membutuhkan pahlawan-pahlawan pelayan Tuhan. Kalau tidak ya diam saja. Nah, bisa. Yesaya 28, kita 28. Yesaya 28. Yesaya 28 ayat yang ke-5. Yesaya pernah menubuatkan, pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah dan bagi sisa umat. 6 akan menjadi roh keadilan bagi orang-orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepahlawanan, keperkasaan bagi orang yang memukul mundur kekurangan ke arah pintu. Jadi jauh-jauh hari saya menubuatkan nanti Israel ini akan memakai perhiasan kepala. Dan itulah karunia-karunia, bisa dikatakan roh keadilan. Dan dari roh keadilan. Dan ini bicara mengenai roh nasihat. Kita orang yang berkeadilan,
keluar nasihat-nasihat dalam ya pembicaraan keadilan. Kalau tidak ada keadilan pasti nasihatnya itu ya tidak memberikan kekuatan, tidak memberikan. Haleluya. Jadi akan ada waktu. Jadi itu diberikan pada sisa umat. Kalau dalam Wahyu 3 dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Jadi Tuhan mencari yang masih tinggal ini, yang masih sisa. Sebab ada ayat mengatakan, saudara ya, Roma 11 ayat 5, di sana dikatakan ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia Allah. Jadi banyak orang yang berpaling, orang yang tinggalkan Tuhan, tapi ada sisa, yaitu dinubuatkan dalam Roma 11 ayat 5. Kalau dalam Roma 9 ayat 27, di sana sudah nubuatan Yesaya ini, Roma 9 ayat 20. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Nah, ini kita lihat lewat firman. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan dan di atas bumi sempurna dan segera. Berarti kalau kita lihat kejahatan makin hari makin luar biasa. Ya. Nampaknya manusia ini ingin dimusnahkan. Nampaknya. Ya. Tapi itu akan diselamatkan. Jadi jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisa. Nah Tuhan katakan dalam Wahyu pasal, bangunlah, apa yang masih tidak, yang sisa. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, mengalami kasih setia Tuhan, Tuhan mengajak kita semua saudara bangsa memikirkan mereka. Seperti beberapa orang di Sardis. Namun di Sardis ada beberapa orang yang mencemarkan gereja yang sudah begitu parah rohaninya. Hanya tinggal beberapa orang. Alkitab tidak mencatat berapa orang itu. Berapa manusia. 2, 4, 6. Ini merupakan pergumulan hari ini. Oh, mari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya yang lain juga dikuatkan. Diingatkan kembali. Disadarkan. Dan pada jemaat di Sardis ini, ya kalau kita kaitkan dengan hari-hari ini, nampaknya nih dia klop sekali. Yang berfirman itu satu roh Allah dan 7 kekuasaan, dia ikut berfirman. Bahkan ke-7 hamba Tuhan bintang miliknya. Jadi Tuhan mau ingatkan bahwa kita hamba Tuhan itu bukan milik Tuhan. Jemaat itu bukan milik gembala, miliknya Tuhan. Semuanya diingatkan. Ya kepada jemaat di Sardis. Sebab keadaan jemaat di Sardis ini luar biasa parah. Tapi masih ada harapan. Bangunlah dan lakukanlah apa yang masih tinggal. Apa yang masih tinggal dalam hidup. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi paling tidak kita memikirkan, mensupport, memberikan pengharapan, memberikan hiburan. Apa yang kita bisa. Sampai kita lewat Zoom. Ya seperti ini. Itu menjaga kondisi rohani kita. Jangan sampai itu semua habis seperti jemaat di Sardis. Bahkan dikatakan tidak satu pun pekerjaan dapat sempurna. Itu berarti 7 kekuasaan Tuhan ini. Dan tidak terjadi lagi di gereja sana. Mengerikan. Bagaimana keadaan gereja? Yang memikirkan, membayangkan itu mengerikan. Tapi Tuhan berikan satu hal. Tuhan tidak memikirkan yang hilang. Tapi yang sisa.
bisa digarap kerjakan, kuatkan, bangunlah satu. Apa yang harus ditinggal? Yang sisa. Haleluya. Tugas yang berat sekali. Kita diizinkan Tuhan hidup sehat, bisa menikmati hari-hari, walaupun harus prihatin, walaupun harus yang kita ini sabar, tapi ada yang lebih parah lagi. Kita gunakan itu, kita ini berdoa pada mereka. Kita ini bisa menolong mereka, tidak bisa menolong tenaga, tapi paling tidak itu hiburan. Hari-hari ini gelap sekali. Tidak tahu sampai kapan. Kalau kita lihat sudah setahun, Maret 2020 sampai Maret 2021, malah di ulang tahun nih. Ulang tahun nih yang pertama, Corona 1 tahun katanya. Apa mau Corona 2 tahun? Oh, itu mengerikan. Dan jemaat di Sardis nampaknya menjadi cerminan bagi saudara hari-hari. Oh, gereja ini parah. Gereja ini luar biasa. Lemah. Tidak ada apa-apanya gereja. Mungkin saja dia beribadah, mungkin saja dia melakukan aktivitas, tapi sudah tidak ada firman yang tetap. Tidak ada kekuatan kuasa firman lagi. Kita diingatkan oleh, jadi kita merenungkan kembali firman-firman yang pernah kita dengar. Dan kita mengikuti semuanya ini. Maka di sana kita ini dikuatkan dan bangunkan. Tuhan mencari yang sisa. Hari-hari ini pikiran Tuhan adalah memikirkan yang sisa. Haleluya. Tentu kalau kita mulai dalam perjanjian baru, 5 roti 2 ikan, dalam Yohanes itu dikatakan. Ketika sudah makan sampai kenyang, maka Tuhan pikirkan yang sisa. Nah, roti yang sisa. Ya, Tuhan katakan, kumpulkan potongan-potongan roti yang lebih. Jangan sampai kenyang. Jadi pikiran Tuhan hari-hari ini, hari-hari terakhir ini, bukan yang terhilang. Kalau terhilang sudah bukan tidak terpikirkan, tapi Tuhan lebih berfokus pada yang sisa. Contohnya waktu 5 roti 2 ikan, sisanya 12 bab. Tuhan pikirkan, Tuhan melihat kita pikirannya melayang ke sana, dan dia suruh murid-muridnya kumpul. Jangan sampai terbuang sia-sia. Haleluya. Saudaraku, Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 60. Nah, ini cerita mengenai roti yang dimakan oleh mulut. Lalu Tuhan datang lagi, roti itu dirohanikan menjadi roti hidup. Nah, ini mulai meningkat rohani. Tapi banyak yang nggak bisa terima, ahli Taurat Farisi nggak bisa terima. Itu dianggap perkataan itu keras. Dan karena perkataan keras itu ternyata banyak orang yang mengundurkan diri. Yohanes 6 ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, kalau saudara perhatikan ayat ini, cerita di bawahnya itu Tuhan tidak mengejar yang pergi. Ya. Murid-murid itu mendengar perkataan keras ini, siapa yang sanggup mendengarnya? Lalu dia pergi, tidak mengikuti Yesus lagi. Tapi Tuhan tidak mengejar yang hilang. Tidak dikejar itu. Bahkan Tuhan datangi murid-murid yang masih ada di situ. Ayat 67 dikatakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, ternyata Tuhan masih memikirkan yang tinggal. Yang kalau kita bisa setia hari ini, ingat Tuhan, ingat kepada saudara-saudara kita yang lain, lewat doa kita selalu cangking mereka. Dan itu yang Tuhan cari, yang sisa. Jadi yang memang sudah meninggalkan, biarkan. Sepertinya kejam ya. Ayat ini ditulis begitu. Mengundurkan diri dan tidak mengikuti.
berlainan, pengajaran berlainan, ya macam-macam. Tapi Tuhan tidak ada. Tapi Tuhan tanya kepada kelompok 12. Apakah kamu tidak mau? Ayat 68 jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup. Perkataan Tuhan, firman Tuhan ini perkataan hidup yang kekal itu. Ketika kita berpegang kepada firman sampai kepada hidup. Ya. Saudaraku, perkataan Tuhan dinilai keras. Itu firman yang keras. Justru untuk menyempurnakan gereja. Sebab Tuhan ingin membawa orang-orang yang tidak bergantung pada roti jasmani, tapi roti rohani. Sebabnya perkataan keras, atau dengan kata lain, Tuhan itu marah. Dalam perjanjian lama Tuhan pernah marah, waktu umatnya tidak taat, marah. Dalam perjanjian baru Tuhan pernah marah, peristiwa Bait. Tapi ingat, marahnya Tuhan ini marah yang menyucikan. Marahnya Tuhan ini marah yang menyempurnakan gereja. Gereja ini sempurna memang kelihatannya keras firman-Nya. Itu marah yang menyucikan. Dalam perjanjian baru Yesus dia masuk dalam bait Allah, di pelatarannya adanya orang lain until balik marah. Tapi marahnya Tuhan ini, dan itulah gereja Tuhan lewat perkataan yang asli. Roh Kudus pernah marah. Kapan? Waktu peristiwa Ananias dan Safira. Roh Kudus marah. Langsung Ananias mati. Safira marahnya Roh Kudus juga marah yang menyempurnakan. Dari sini kita bisa lihat hari-hari akhir firman Tuhan semakin keras, semakin tajam. Sebab itu yang menyempurnakan gereja, menyenangkan waktu itu. Jadi kita tidak bisa lagi mau tidak mau kita akan terima. Kalau orang Yahudi banyak mengatakan perkataan keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Bila kita berdoa pada Tuhan, membawa kita terus. Tapi marahnya Tuhan ini marah yang menyucikan, marah yang menyempurnakan. Haleluya. Biar kita seperti Petrus, mewakili gereja Tuhan. Apakah itu juga tidak pergi? Kalau keadaannya seperti ini, banyak yang tinggalkan Tuhan. Banyak yang sudah tidak berfokus lagi pada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita masih tinggal ini punya beban. Di Sardis ada beberapa orang yang mencemarkan pakaian kesucian. Bahkan di sana ada janji yang indah. Samping janji yang indah, ada tugas. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Siapa yang masih tinggal? Beberapa orang tadi itu tuh begitu berat. Jadi belum menjadi pergumulan. Yang masih Tuhan berikan. Kita pasti ingatkan, ya saudara-saudara kita yang lain, teman-teman yang lain. Dan mereka juga dijangkau oleh kasih Tuhan. Agar dia bisa tetap kuat. Jadi ternyata gereja Sardis yang itu buruknya. Tuhan katakan, dengan apa yang berarti Tuhan memikirkan yang sisa. Kalau dilihat satu gerejanya beberapa orang hidup suci, ya tak diharapkan apa yang diharapkan. Kalau beberapa orang cuma 2, buat apa? Tapi bagi Tuhan tidak. Ya,
ada tugas bagi kita yang masih tinggal. Bahkan Israel itu akan diselamatkan ya lewat Roma. Haleluya. Berarti Tuhan cari yang masih tinggal. Kalau semua pergi, maka Tuhan melihat 12 murid itu tetap di situ. Lalu Tuhan tanya, apakah kamu tidak mau pergi? Katanya seperti ini loh. Ini mau kolaps ini. Bagaimana kalau begini terus? Nah, ya, pertanyaan-pertanyaan itu selalu membayangi Tuhan. Bagaimana nasib hidup? Bagaimana nasib gereja baru? Tuhan katakan, nah seringkali kita tertidur ya di dalam kesedihan, sehingga itu mengganggu metabolisme tubuh kita ini. Tuhan katakan kalau senantiasa benar. Jadi supaya kita tetap bisa mendoakan yang jawaban Petrus mewakili gereja Tuhan. Kalau Tuhan lihat kelompok 12 ini, apakah kamu tidak mau pergi juga? Maka Simon menjawab, Tuhan, kepada siapa kami? Kalau kita mau tinggalkan Tuhan, kita mau pergi bersama siapa? Tidak ada lagi. Ya kepada Tuhan saja. Karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi kita tahu perkataan firman Tuhan ini hidup kekal, bisa mengekal. 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus. Berapa hari-hari banyak pengaruh-pengaruh ya, pengajaran-pengajaran lain bisa mengombang-ambingkan iman kita. Tapi kita mau tahu kepada Tuhan, pengajaran firman yang sudah membimbing, membentuk, dan kita perlu mempegang eratnya. Seperti kata Simon Petrus, kamu adalah perkataan yang hidup kekal, yang kekal. Kira-kira nanti kita dikekalkan. Kalau kita ingin mengalami kekekalan, kita harus makan firman Tuhan ini. Saya ingat perkataan Bapak Gembala ini. Banyak perkataan-perkataan nasihat-nasihat yang pernah disampaikan. Ternyata di waktu-waktu yang sulit keluar. Kita akan mengalami kekekalan. Contohnya kalau kita ingin sehat, kita harus makan makanan sehat, baru kita sehat. Kalau kita makan sembarangan, kita tidak akan sehat. Begitu juga kita mau menerima kekekalan, kita harus makan yang pernah disampaikan. Saudaraku, sudah banyak firman-firman yang kita dengar lewat bimbingan, tuntunan Bapak Gembala, lewat penggembalaan. Kalau kita mau flashback kembali, luar biasa. Semuanya ada. 7 kekuasaan. Ini ya, satu roh. Pernah disampaikan. Dan hari-hari kita Tuhan bisa memberi kita ini kekuatan. Jika kita boleh menyadari itu, semua itu lewat proses. Nah inilah saatnya kita berproses hari-hari ini. Kita tahu suasana ya, dunia ini, suasana hidup, ekonomi dan lain sebagainya. Kita adalah orang-orang yang mesti tinggal di Sardis, beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian. Janji Tuhan yang menyenangkan, tapi di semuanya itu ada tugas. Sebab beberapa orang adalah yang sisanya. Dan akan Tuhan berikan kita kekuatan yang kita mampu. Itu kita memberikan
Haleluya. Saudaraku, biar lewat firman Tuhan ini, kita ini boleh diingat bagaimana keadaan gereja di Sardis. Biar itu dijawab. Haleluya. Kepada siapa kami akan pergi? Biar kita berpegang pada firman kebenaran, firman pengajaran, sudah membentuk itu. Ya. Kita tidak tahu sudah punya keadaan rohani orang lain, jemaat kita tidak tahu, tidak pernah jumpa apa yang terjadi, bagaimana situasinya, kita tidak. Tapi kita berdoa, misalnya orang-orang yang sisa, pikirkan yang sisa ini untuk memperjuangkan semuanya. Haleluya. Saya akhiri firman Tuhan malam hari ini. Saya ingin menyanyi bersama saudara. Yesus disayang. Yesus disayang. Hanya Yesus saja yang disayang. Kalau Petrus tanya kepada siapa kami akan pergi, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan saja. Tolong Henry, ya, diiringi Yesus disayang. Haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Sekali lagi, saya minta Bapak Hartawan berdoa. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Rajaku disanjung tinggi, Rajaku disanjung tinggi. Bersama kita tundukkan kepala dan kita mau mengucap diri Tuhan. Bapa Surgawi, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Engkau yang sudah menyatakan curahan hatimu lewat koreksi yang telah Engkau kerjakan atas jemaat di Sardis.
yang Engkau dapati. Sepertinya jemaat itu hidup, padahal jemaat itu mengalami satu kematian. Dan Engkau dapati tidak ada satupun pekerjaan yang mereka sempurna di hadapan Allah. Tuhan, ampuni jika kehidupan kami merupakan bimbingan dari apa yang sudah Engkau koreksikan atas jemaat di Sardis. Kehidupan kami mengalami satu masa-masa kematian, Tuhan, kematian roh. Biarlah Engkau ampuni kami, Tuhan. Dan di Sardis justru yang masih mempertahankan pakaiannya tetap putih bersih, hanya minoritas, hanya bagian kecil saja. Dan biarlah Engkau tolong kehidupan kami. Jangan kami masuk dalam bilangan itu, tapi biarlah Engkau berikan kepada kami sebagai Engkau hadir mengoreksi jemaat besar. Tujuh roh Allah, biarlah tujuh roh Allah itu ada dalam kehidupan kami. Itulah roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh roh keperkasaan, roh pengenalan dan ketakwaan Tuhan ada dalam kehidupan. Oleh melaksanakan apa yang menjadi maumu, jangan kami merupakan kehidupan yang mundur seperti yang dikerjakan oleh waktu Tuhan Yesus menegur mereka, Tuhan, sebab mereka tidak tahan dengan perkataan Tuhan, bagaikan satu perkataan yang sangat keras bagi mereka. Ialah kehidupan kami, Tuhan, boleh menyadari justru firman yang keras itu justru menyucikan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami, Tuhan, boleh masuk dalam pengudusan dan membawa kehidupan kami kepada kesempurnaan. Terima kasih untuk penjelasan dan koreksi firman-Mu lewat hamba-Mu yang sudah Engkau utus menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Pakai Bapak Paulus, Tuhan. Lebih heran lagi, bukakan rahasia firman-Mu, bukakan juga, Tuhan, kepada beliau, Tuhan, apa yang menjadi maksud rencana-Mu dalam kehidupan hamba, Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu, Tuhan, lebih nyata lagi dalam pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang bergabung dalam kesempatan ibadah doa malam hari ini. Tuhan juga berkati Engkau, Tuhan, tidak lewatkan seorang pun, Tuhan, untuk tidak menerima berkat daripada-Mu. Sebab sudah begitu jelas, Tuhan, bagi yang sedang justru Engkau berikan pakaian putih dan tidak perlu menghapus namanya di buku kehidupan. Itu yang Engkau janjikan bagi kehidupan kami yang menang. Oleh sebab itu, Tuhan, ajar kehidupan kami menjadi kehidupan yang boleh dengaran kepada firman-Mu, dengaran kepada apa yang menjadi mau-Mu, agar kehidupan kami tetap ada dalam rencana-Mu, agar kehidupan kami boleh selalu dituntun, dibimbing oleh Engkau, Tuhan, sampai pada akhirnya kehidupan kami dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang juga bersekutu pada kesempatan malam hari ini. Juga kami berdoa, Bapak Gembala, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan juga Tuhan membukakan rahasia firman-Mu, juga pemulihan bagi Ibu Gembala dari kesalahan. Tuhan, biarlah Engkau, Tuhan, menolong hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala kami, agar tetap sehat, kuat dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih semua penatua, semua imam-imam, kemurahan, agar mereka tetap dalam mengikuti ibadah-ibadah yang kami kerjakan, Tuhan. Jangan mereka, Tuhan, meninggalkan ibadah-ibadah yang kami kerjakan, sebab itu sangat-sangat, Tuhan, merugikan bagi rohani kami. Kemurahan atas mereka sekalian. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Dan seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kira-kira dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat limpah anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus menyertai kita dan tinggal di dalam kita mulai malam hari ini
sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih.